sifat-sifat wajib. Sifat wajib ini maksudnya adalah mustahil secara akal apabila mereka itu disifati dengan sebaliknya. Nah, para nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia adalah untuk menyampaikan kepada umat manusia hal-hal terkait kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi misal masalah pertanian, ini juga sebagian para nabi mengajarkan tentang membuat baju, ini juga diajarkan oleh para nabi. Itu kemaslahatan dunia. Adapun kemaslahatan akhirat ya supaya umat manusia ini menjadi golongan yang selamat nanti di akhirat. Mereka adalah panutan manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka dengan sifat-sifat yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang karimah, akhlak-akhlak yang hasanah. Di antaranya adalah jujur, kemudian amanah, cerdas, pemberani, kemudian bisa dipercaya dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Jadi wa kullan faddalna 'alal 'alamin, para nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan manusia biasa pada umumnya. Jadi para nabi ini adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dilengkapi dengan kelebihan yang banyak. Di antaranya adalah bentuk fisik yang rupawan dan suara yang indah. Itu pasti. Nabi dan Rasul pasti memiliki itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saud. Wa inna nabiyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi kecuali dengan bentuk fisik yang rupawan dan dengan suara yang indah. Dan nabi kalian, Nabi Muhammad maksudnya, karena Rasul yang mengatakan, yang bersabda, nabi kalian, aku maksudnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling tampan dan rupawan dan yang paling indah suaranya. Jadi kalau dibanding-bandingkan antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih tampan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini kalau seandainya ketampanan itu 100, jadi kalau ketampanan itu bulat, Nabi Muhammad itu dapat semuanya. Tapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu separuh ketampanan dari umat manusia itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Gitu. Kemudian kita juga harus memahami bahwasanya para nabi dan para rasul ya, itu mereka adalah dari golongan manusia. Berarti mempunyai sifat-sifat manusia pada umumnya. Butuh makan, butuh minum, buang hajat, kadang juga mengalami sakit. Ini adalah hal-hal yang boleh terjadi pada para nabi. Tetapi mereka ini dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tercela. Oleh karenanya tidak boleh para nabi dan rasul itu, tidak boleh, ini maksudnya adalah tidak akan terjadi, mustahil mereka memiliki sifat itu. Apa? Sifat bohong. Kemudian juga sifat khianah, sifat orang-orang rendahan, ngelirik perempuan yang bukan mahramnya misalnya dengan syahwat, bodoh, dungu, tolol. Nah, ini adalah sifat yang mustahil bagi para nabi. Para nabi itu cerdas. Sekali dikasih tahu langsung paham. Tidak perlu diulang-ulang sampai 10 kali, 3 kali, enggak. Tapi langsung paham. Jadi mereka ini terpelihara dari hal semacam itu. Mereka juga terpelihara dari dosa besar. Artinya tidak akan terjatuh kepada dosa besar. Tidak akan terjatuh pada perbuatan zina, tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada nabi itu ada fase dalam kehidupannya menyembah selain Allah, tidak ada. Sejak mereka mendapatkan pemahaman pertama kali, mereka langsung tahu
bahwasanya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak akan melakukan khianat. Mereka juga tidak akan melakukan dosa kecil yang menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya. Ini semuanya mustahil bagi para nabi. Tetapi hal-hal yang sifatnya manusia pada umumnya, sakit yang ringan sampai parah, tapi bukan sakit yang menyijikkan, itu boleh terjadi pada para nabi. Atau misalnya ketika ada sesuatu refleks itu terjadi pada para nabi. Tapi yang jelas mereka ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya seorang nabi itu terjatuh kepada perbuatan dosa kecil, ini boleh, tapi tidak menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya, ini boleh, maka seketika itu juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tidak diikuti, tidak diteladani oleh umatnya. Jadi kalau ditanya apakah nabi ini mungkin terjatuh kepada perbuatan dosa, jawabannya adalah kalau dosa besar tidak mungkin. Kalau dosa kufur, syirik, murtad tidak mungkin. Kalau dosa kecil yang menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya, itu juga tidak mungkin. Seperti apa dosa kecil itu yang menunjukkan kerendahan jiwa pelaku? Misal mencuri sebutir anggur misalnya. Mencuri sebutir anggur, ini dosa kecil. Tapi ini menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya, rendah sekali gitu. Sampai segitunya mencuri sebiji anggur. Nah, ini mustahil bagi para nabi. Adapun dosa kecil yang tidak menunjukkan kerendahan jiwa pelakunya, maka seorang nabi, seorang rasul boleh, mungkin saja terjadi kepada nabi terjatuh pada perbuatan dosa tersebut. Demikian pun mereka ini tidak serta-merta terus menerus, tapi langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat sehingga tidak diteladani oleh umatnya. Nah, itu. Oleh karenanya dari sini kita paham bahwasanya ayat Al-Qur'an ya yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwasanya beliau ini menghancurkan berhala-berhala kecil-kecil, kemudian meninggalkan berhala yang besar. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini bukanlah kebohongan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak pernah bohong. Apa yang beliau katakan adalah jujur. Tetapi orang-orang tidak paham. Jadi memang berhala-berhala kecil ini yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim. Ya. Tetapi beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Jadi ini adalah tidak menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu berbohong. Terus bagaimana yang benar lah ini? Kita harus memahami, meyakini bahwasanya seluruh para nabi itu terpelihara suci dari perbuatan bohong. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran tadi itu bukan kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam, baik secara lahir maupun secara batin, bukan kebohongan. Tetapi makna ayat adalah bahwasanya dikarenakan umatnya ini mengagungkan berhala yang besar. Jadi berhala di sana itu kan banyak. Ada berhala kecil-kecil, ada berhala besar. Jadi pada saat itu umatnya Nabi Ibrahim itu mereka punya acara tahunan. Setahun sekali mereka itu keluar meninggalkan daerah mereka, mengadakan kegiatan di luar daerah. Nah, kemudian setelahnya kembali. Lah pada saat itulah Nabi Ibrahim tidak ikut. Nah, di saat mereka sedang keluar daerah, Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala. Yang kecil-kecil dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, kecuali berhala yang besar. Tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, tetapi dibiarkan. Kemudian apa? Nabi Ibrahim mengalungkan kapak di berhala besar tersebut. Kemudian setelahnya orang-orang pada menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim tidak berbohong, tetapi beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala kecil, tetapi Nabi Ibrahim melakukan itu dan mengatakan bahwa
yang besar yang mengerjakan, itu maknanya adalah sebab, dengan makna sebab, bahwa dikarenakan berhala besar inilah maka berhala-berhala kecil ini dihancurkan. Tujuannya apa? Untuk mengajak umatnya berpikir bahwasanya berhala-berhala yang kalian sembah ini tidak bisa membela diri mereka. Mereka tidak bisa berbicara, tidak mendengar, dan seterusnya. Tidak layak disembah, bukan Tuhan. Tujuannya adalah seperti itu. Tapi di sini tidak bohong Nabi Ibrahim, bahwasanya disebabkan karena mereka ini mengagungkan berhala yang besar ini, sehingga Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Itu makna dari ayat tersebut. Kemudian ada ayat yang lain juga menjelaskan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini sebagaimana kita pahami dan kita yakini, beliau ini tidak pernah menyembah matahari, tidak pernah menyembah bulan, juga tidak pernah menyembah bintang, dan tidak meyakini semuanya ini adalah Tuhan. Tidak seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan orang yang kebingungan nyari Tuhan, kemudian lihat matahari dikira, lihat bintang dikira Tuhan, lihat bulan dikira Tuhan, lihat matahari dikira Tuhan. Bukan seperti itu. Nabi Ibrahim sejak mendapatkan pemahaman pertama kali, sejak kecil mendapatkan pemahaman pertama kali, beliau tahu bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa makna dari ayat itu? Ayat yang di situ disebutkan hadza rabbi, hadza akbar, dan seterusnya. Itu bukan maksudnya Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhanku, bukan. Tapi maksudnya adalah pengingkaran. Pengingkaran. Kenapa? Karena para nabi itu terpelihara dari perbuatan kufur. Para nabi mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau misalnya ada nabi, jangankan nabi, misalnya orang biasa, dulunya mantan preman, mantan tukang judi, mantan bla bla, mantan orang jelek pokoknya. Tobat kemudian ngajak-ngajak orang. Pasti apa, dakwahnya akan lemah. Sampeyan niki gaya pengen koyok ngono saiki ngajak-ngajak. Walaupun lah ini sudah beneran taubat, tapi dakwahnya akan lemah. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, tidak akan menjadikan nabinya seperti itu. Oleh karenanya seluruh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini terjaga dan terpelihara dari perbuatan kufur. Mereka tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, beliau mengatakan hadza rabbi, hadza ini rabbi Tuhanku, maksudnya. Ini maksudnya adalah pertanyaan pengingkaran. Misal nggih, panjenengan ibu-ibu misalnya di rumah dengan bapak, Bu, misalnya bapaknya pulang dari kerja, Bu, kekno kopi, misalnya, bikinkan saya kopi. Kemudian isi ibu ini datang, istrinya datang, bawa Pak air Bu putih. Iya Pak, diombe Pak, wis, nah diombe wis. Loh, iki kopi, ini kopi. Itu apakah berarti bapak ini buta kemudian yang air menjadi kopi? Kan enggak kan? Iki duduk kopi Bu, ini bukan kopi, ini adalah air. Jadi itu maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika mengatakan hadza rabbi, ini bukan Tuhan. Langit bintang yang kalian sembah ini bukan Tuhan, tidak layak sebagai Tuhan. Kenapa? Karena terbit dan tenggelam. Bulan juga seperti itu. Bulan di awal-awal bulan itu kan cuman segini aja kan. Bulan sabit. Tambah hari sampai di pertengahan bulan menjadi bulan purnama. Kemudian tambah hari semakin berkurang, kemudian kembali ke bentuknya awal. Seperti itu. Lah, jadi bulan ini terbit dan tenggelam. Matahari juga demikian. Sekarang mana matahari di daerah kita? Tidak ada. Tapi di belahan negara lain ada. Terbit dan tenggelam. Oleh karenanya bulan, matahari, bintang-bintang ini tidak layak menjadi Tuhan. Itu maksudnya ingin menggugah, ingin mengajak berpikir kepada umatnya bahwasanya apa yang mereka jadikan sesembahan ini tidak layak sebagai Tuhan. Jadi ini pengingkaran sebenarnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya ini bukanlah Tuhan. Itu maksudnya. Bukan maksudnya Nabi Ibrahim menetapkan ini Tuhan, bukan. Kemudian paginya sadar, enggak. Nabi tidak sebodoh itu.
para nabi dan para rasul tidak sebodoh itu. Mereka sejak pertama kali mendapatkan pemahaman sejak kecil, mereka tahu bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana Hanifan Musliman wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu tidak pernah menjadi seorang Yahudi, tidak pernah menjadi seorang Nasrani. Beliau adalah seorang muslim yang lurus. Nabi semuanya itu beragama Islam, mengajak dan mengajarkan kepada agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim juga tidak pernah musyrik. Jadi itu terkait Nabi Ibrahim. Ada juga kisah yang dipahami salah oleh banyak orang, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu bapak-bapak, ibu-ibu, adalah nabi suci, nabi mulia, tidak pernah berbuat zina dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk melakukan perbuatan zina. Nabi Yusuf alaihissalam tidak tergoda sama sekali dengan kecantikan Zalikha, sama sekali, nggak ngefek. Kalau orang biasa mungkin, tapi kalau Nabi, ya beliau ini terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala terjatuh pada perbuatan maksiat. Jadi tidak mungkin Nabi Yusuf terjatuh pada perbuatan itu. Nah, adapun dalam Al-Qur'an yang menyebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, ya. Jadi hamma biha ini Nabi maksudnya adalah di awal, ketika awal Nabi Yusuf dijebak oleh Zalikha, itu kan Nabi Yusuf masuk kamar, kemudian dikejar oleh Zalikha itu, kemudian ditutupi pintunya oleh Zalikha. Nah, pada saat diajak seperti itu tidak mau Nabi Yusuf, mau didorong, tapi tidak jadi. Jadi maksud waham mabiha di sini maksudnya adalah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini ingin mendorong Zalikha, tapi tidak jadi. Kemudian beliau berbalik ke arah pintu. Kenapa tidak jadi? Karena ini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah seandainya itu dikerjakan oleh Nabi Yusuf, maka ini akan menjadi bukti bahwasanya bukti yang akan menyudutkan Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya Nabi Yusuf ingin berbuat zina dengan Zalikha. Tapi itu diurungkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal itu dipaksa, Nabi Yusuf tidak mau didorong, tapi tidak jadi, karena nanti akan menjadi bukti bagi perempuan ini. Oleh karenanya bukannya didorong tapi berbalik menuju ke arah pintu, seperti itu. Jadi itu maksudnya ayat Al-Qur'an wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Jadi di sini maksudnya adalah bukan Nabi Yusuf itu ingin berbuat zina, bukan, tetapi Nabi Yusuf ini ingin mendorong untuk menghindari, tapi tidak beliau lakukan. Kenapa? Karena ya nanti kalau akan menjadi bukti bahwasanya seakan-akan Nabi Yusuf ingin berbuat zina, padahal bukan itu yang dikehendaki. Oleh karenanya, karena mendapatkan petunjuk dari Allah, Nabi Yusuf tidak jadi mendorong, sehingga beliau berbalik menuju ke arah pintu. Jadi itu tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di ayat-ayat yang lain menunjukkan banyak. Di akhir, di beberapa ayat itu disebutkan pengakuan bahwasanya yang ingin berbuat zina adalah Zalikha. Di akhir Zalikha itu mengatakan bahwasanya sekarang sudah terkuak kebenaran. Al-an al-hashasul haq. Jadi kebenaran sudah terkuak bahwasanya saya yang ingin menggoda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf ini beliau adalah orang yang teguh pendirian, tidak bergeming sama sekali, beliau adalah manusia suci. Seperti itu. Jadi ini tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya apabila bapak-bapak, ibu-ibu umpamanya mendengar mendengar orang berceramah di televisi, di radio, atau di rekaman-rekaman kajian, di buku-buku yang di situ diceritakan bahwasanya Nabi Yusuf itu berzina, ingin melakukan hubungan badan dengan Zalikha, bahkan disebutkan di beberapa buku sudah melepas sarungnya dan seterusnya, kemudian lihat dalil, lihat bukti, mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian tidak jadi, itu tidak benar. Nabi Yusuf sama sekali tidak berbuat zina dan tidak ada keinginan sama sekali.
Jangankan berbuat, keinginan saja tidak ada. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya di ayat Al-Quran di ayat lanjutannya itu disebutkan bahwasanya perempuan ini mengatakan, Zalikhah ini mengatakan, qalat imra'atul azizil anal hashasal haq. Qalat imra'atul aziz al-ana hashasal haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Jadi saya yang menggoda Yusuf, tapi Yusuf adalah orang yang jujur, orang yang suci, orang yang berpegang teguh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah lain juga ini disebutkan juga oleh beberapa orang, ini tidak benar, tentang Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud ini adalah seorang raja. Nabi Dawud ini adalah seorang raja, ya. Ini harus diluruskan maksud dari kisah ini. Jadi tidak benar kalau diceritakan bahwasanya Nabi Dawud ini punya panglima perang, dan panglima perangnya ini punya istri cantik. Kemudian Nabi Dawud ini jatuh hati kepada perempuan itu. Supaya mendapatkan perempuan itu, dia mengirim panglimanya ini untuk berperang biar mati, biar bisa menikahi. Nah, ini tidak benar ini. Ini tidak benar. Jadi hal-hal semacam ini yang disebutkan oleh sebagian orang yang bertentangan dengan kesucian para nabi, ini kita pastikan itu adalah tidak benar. Begitu juga sebagian kisah yang terkait dengan beberapa nabi, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini memang sakit, tetapi bukan sakit yang menjijikkan, yang sampai keluar ulat, kemudian kalau sholat ulatnya diambil, kemudian setelah selesai sholat dipasang lagi. Tidak benar. Tidak ada yang seperti itu. Orang biasa saja tidak mungkin seperti itu. Kalau misalnya ada orang sakit, ada ulatnya, setelah diambil masa dipasang lagi, itu kan tindakan bodoh itu. Tindakan menyakiti diri sendiri. Nabi Ayub alaihissalam tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Yang benar adalah bahwasanya Nabi Ayub ini sakit. Sakitnya sakit parah, tapi tidak sampai keluar ulat, tidak sakit kulit, bukan. Tapi sakit parah yang beliau ini sampai semacam lumpuh dan seterusnya. Dan ini lama sakitnya. Bukan sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, bukan. Tapi dikatakan dalam riwayat sakitnya adalah sekitar 17 tahun. 17 tahun tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa? Karena orang itu ketika sakit, ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila dia bersabar, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya dosa, dosanya berkurang, bahkan habis. Tapi bukan berarti tidak boleh, ya monggo silahkan. Kalau orang sakit minta kesembuhan, monggo. Tapi dengan orang sakit ini, dosa-dosa kita berkurang. Kalau kita nggak punya dosa, pahala kita bertambah, derajat kita diluhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sakit itu mengurangi dosa, menambah pahala. Tapi kalau sabar, kalau nggak sabar ya nggak seperti itu. Karena Nabi Ayub alaihissalam itu sakit berapa tahun? 17 tahun. Tidak pernah minta kepada Allah supaya diberikan kesembuhan. Tidak pernah minta. Kita kalau sakit jangankan 17 tahun, kadang seminggu aja sakit, ya, bed rest, itu sudah nggak bisa kerja dan seterusnya, sudah turun beberapa kilo. Nah, tapi itulah bedanya kita dengan para nabi. Yang jelas harus kita yakini bahwasanya para nabi ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia suci yang dilengkapi dengan sifat-sifat mulia, ya, dan dipelihara dari sifat-sifat kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan membahas mengenai permasalahan riddah atau keluar dari agama Islam.